Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali bersama saya Isakan dalam program beritanasional.com yang tentunya membahas isu dan juga daripada kasus-kasus yang setelah diangkat oleh tim beritanasional.com di pekan kali ini. Nah, di pekan kali ini ramai sekali pemirsa. Ada skandal Jeffrey Epstein ya, yang menjadi salah satu kasus kriminal paling mengguncang dunia dalam 2 dekade terakhir. Dan ini pemirsa, seorang finansial elit dengan jaringan pertemanan lintas negara dari politisi hingga tokoh berpengaruh. Ini terseret dalam tuduhan perdagangan seks anak di bawah umur yang terorganisir dan berlangsung bertahun-tahun. Bahkan, ini kontroversinya semakin membesar ketika ia mendapatkan kesepakatan hukum ringan pada tahun 2008. Lalu ditangkap kembali pada tahun 2019 sebelum akhirnya ini ditemukan tewas di sel tahanan federal, begitu ya. Nah, tapi kematiannya ini pemirsa ini justru memunculkan lebih banyak daripada tanda tanya kita semua ya. Pembukaan dokumen yang dikenal sebagai Epstein Files ini kembali menyeret perhatian publik global dan memicu perdebatan tentang transparansi, keadilan hukum, dan juga akuntabilitas daripada elit dunia gitu ya. Kita akan membahasnya, tentunya ini sudah diangkat juga oleh tim beritanasional.com di pekan kali ini. Kita sudah bersama dengan Bang Tarmizi Hamdi ya, dari editorial beritanasional.com. Apa kabar? Baik, masih sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang Isa. Ini case yang satu ini rame banget, nggak terjadi pembahasan di dunia, di Indonesia juga. Apalagi ada sosok nama-nama yang tersinggung dalam file itu gitu ya. Bang Hamdi, ini jelas banget nih. Ini apa yang dari berita nasional tangkap terkait masalah hari ini? Ya, sebenarnya yang kami tangkap itu adalah isu ini awalnya adalah janji seorang Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya, yang bakal dalam kampanye 2024 kemarin akan membuka kasus besar. file Jeffrey Epstein ini. Dan saat ini pun publik bertanya-tanya, kapan sih secara gamblang kasus ini dibuka selebar-lebarnya? Nah, saat inilah si Donald Trump ini akhirnya membuka hampir seluruh kasusnya ya. Jeffrey Epstein yang setebal yang dikatakan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat itu adalah setebal sekitar jutaan lembar ya. Gitu Bang Isakan. Jadi isinya itu adalah kejahatan-kejahatan Jeffrey Epstein tentang pedofilia itu sendiri. Bagaimana para elit dunia ikut terlibat di situ. Begitu Bang Isakan. Ini sebenarnya kan kalau kita kalau kita lihat daripada kasus ini kan kok bisa begitu para elit dunia ini bisa ada di posisi yang seperti ini gitu ya. Kalau dari beritanasional.com sendiri yang dilihat apa? Ya, banyak sekali ya yang tersangkut kasus ini yang akhirnya terkuak di publik luas itu, mulai dari politisi Amerika Serikat, pengusaha, Bill Gates sempat disebut di situ. Bahkan salah satu pengusaha Indonesia juga ada gitu ya. Sempat pengusaha besar Indonesia ya di bidang media kalau bisa saya katakan itu juga namanya tercatut. Cuman ketika saya telusuri tidak terkait dengan pedofilia. Ya, tapi terkait dengan transaksi jual beli rumah, hanya seperti itu. Teman nanti kita lihat perkembangannya karena kasus ini sendiri pun belum sepenuhnya dibuka oleh Kejaksaan Agung Amerika gitu. Kalau nggak baru salah, 90%. Sudah ada lebih dari 3 juta file yang dibuka ya. Dan masih ada? Itu pernyataan yang saya kutip kemarin itu belum semuanya dibuka oleh Jaksa Agung. Baru sekitar 90% dibuka kasusnya. Dan itu pun sudah ada ratusan ribu korban dan ribuan kasus gitu. Jadi dalam satu kasus itu bisa ada ratusan korban atau puluhan korban. Itu dan mayoritas adalah anak-anak gitu. Trump tampaknya namanya juga pun akhirnya terseret ya gitu Bang Ishak ya karena masalah ini. Akhirnya di pernyataan terakhir Trump pun akhirnya dia bilang, ayolah move on lah dari kasus ini karena kasus ini hanya ya masalah sepele menurut dia. Dan ini memicu reaksi keras dari penduduk Amerika Serikat dan bahkan dunia gitu kan. Karena banyak sekali yang ini kekerasan luar biasa gitu di dunia. Kita ke Bang Hamdi, kita ke ini ya, ke benang merah lagi ya. Kalau tadi kan dibilang sebenarnya kan kasus Epstein ini terbukanya karena kasus pedofilianya gitu kan ya, terkait dengan masalah penjualan anak di bawah umur gitu ya. Nah, tapi kesini ini sepertinya lebih ke politik Trump. Nah itu dia Bang Isakan.
Ini kan sebagai kalau kami baca, kami boleh Analisa tafsirkan, gitu ya. analisis itu alat sepertinya sebagai alat politik Trump untuk dia kembali maju di pemilihan presiden selanjutnya gitu. Karena kan ini Berarti maksudnya ini adalah salah satu seperti bentuk ancaman kepada para Betul. elit dunia. Betul. Ayo dukung saya nih. Betul. Kalau kamu tidak mendukung saya, file ini akan kita lebih bongkar lagi bisa, lebih banyak. bisa seperti Maksudnya itu. begitu? Bisa, kami nangkapnya seperti itu karena melihat dari niat dia untuk membuka kasus ini seluas-luasnya pada janji kampanye dia 2024 itu adalah membuka kasus ini segamblang-gamblangnya kepada publik Amerika Serikat dan dunia karena nggak macam-macam nih kasusnya ini melibatkan semua pihak elit-elit dunia gitu. Bahkan pangeran Inggris pun ada Andrew namanya, iya. tercatut di situ. Pejabat-pejabat Timur Tengah, semua ada di situ. Tapi yang kita bingung kan ada nama yang bersangkutan juga di situ. Nah itu dia dengan gampangnya ya mungkin karena dia memegang kekuasaan di situ dia bisa aja berdalih apapun dengan menutup punya dirinya sendiri ya. gitu. Tapi dengan membongkar yang lain gitu. Membuka aib para elit yang lain. Jadi maksudnya ini adalah salah satu taktik politiknya begitu ya. Betul, untuk bisa didukung oleh para penguasa-penguasa dunia biar dia bisa maju lagi ke pemilihan dia akan datang gitu ya. Ya, Politik-politikan. pasti kasus ini harus dibuka 100% filenya ya, dalam arti oleh Kejaksaan Agung Amerika Serikat agar kasus ini dan siapa yang terlibat itu bisa mendapat sanksi dan hukuman yang setimpal. Bahkan terakhir kami analisis Nah, Bang Hamdi, ini kalau kita ngomongin masalah terkait dengan filenya Epstein, ini kan akhirnya berdampak ke seluruh penjuru negeri gitu ya, termasuk nggak cuma ke para elit global. Kita pun juga terdampak kayak ngerasa kok sih dengan adanya pemberitaan ini gitu ya. Apa yang dilihat dari beritaNasional.com? Ya, ini berdampak bahkan ke geopolitik seluruh bangsa ya, karena nama-nama yang disebutkan itu merasa nggak terima gitu kan. Salah satunya adalah Anwar Ibrahim dari Malaysia ya, Perdana Menterinya. Dia tuh tidak terima namanya bisa tersangkut di situ dan dia justru menampik tuduhan bahwa dia juga ikut terlibat gitu. Dan ini pasti berpengaruh ke hubungan politik antara Malaysia ini. Di dalam negeri sendiri juga kan? Iya. Di dalam negeri pun ya seperti itu. Bahkan tadi saya katakan bahwa Bill Clinton siap bersaksi bahwa kasus ini akan dibuka seterang-terangnya oleh dia karena namanya juga terseret. Ini kan kasusnya dari sekitar 2002 sampai 2005 ya, masih sisakan ya. Jadi dia siap bersaksi buka apa yang sebenarnya terjadi terkait kasus pedofil ini yang menggemparkan seluruh dunia lah bisa dikatakan kan. Ribuan orang di situ tersangkut namanya di file. Sebenarnya ada satu orang lagi yang mungkin kita tunggu kesaksiannya gitu ya. Ini ya yang seperti kuncinya ada di dia nih sebenarnya ya. Ada si Ghislaine Maxwell ya, kalau nggak salah ini mantan kekasihnya daripada si Epstein ya, yang saat ini sedang lagi di jeruji besi kalau nggak salah ya. Ini kan kesaksiannya kita nanti juga ini. Ya, itu dia salah satu yang dinantikan oleh masyarakat Amerika Serikat atau bahkan dunia untuk melihat fakta baru apa lagi nih yang bakal terungkap untuk publik dari kesaksian si kakak kasihnya Jeffrey Epstein ini. Apakah nanti menambah daftar nama-nama yang tercantum dalam kasus ini atau seperti apa, nanti kita ikuti bersama lah Bang Ishak. Tapi ada rumor barunya, kayaknya dia ngomong-ngomong nih kalau sebelum dia dapat pengampunan daripada Donald Trump dulu. Nah itu dia yang jadi polemiknya di sini nih. Nah itu masing-masing individu tadi punya bargaining sendiri ya. Kepentingan masing-masing. Dari sisi Trump merasa dia udah cukup nih isu ini gak usah dibesar-besarkan lagi menurut dia pernyataan terakhir. Tapi dari sisi lain si Ghislaine Maxwell ini ingin dia membuka kasus ini berdasarkan kesaksian yang dia tahu, tapi asalkan bebaskan dulu gua dong, istilahnya gitu, dapat pengampunan. Nanti kita lihat, kita akan terus pantau beritaNasional.com terkait kasus inilah. Ya, karena ini case-nya masih panjang gitu ya, karena masih ada saksi-saksi yang masih hidup gitu. Dan apakah nanti ke depannya seperti apa, dan apakah juga akan mempengaruhi daripada nggak hanya politik global, tapi juga politik di negeri masing-masing terkait dengan nama-nama yang sudah tercatut dalam filenya si Epstein ini gitu ya. Kita akan update terus, jangan lupa untuk selalu perbarui informasi di kanal beritaNasional.com. Kami akan kembali.
Ya, pemirsa, ini menjelang Lebaran 2026 nih, pemerintah tidak hanya bersiap menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat, tetapi juga merancang strategi besar nih untuk mengurangi kemacetan yang hampir selalu menjadi persoalan saat setiap musim mudik Lebaran. Nah, ini dengan proyeksi jutaan orang bergerak secara bersamaan ke berbagai daerah, negara hadir. Ini melalui kebijakan diskon transportasi lintas moda. Ini program mudik gratis hingga penerapan work from anywhere. Ini untuk mengurangi kepadatan daripada arus perjalanan. Nah, langkah ini pemirsa, ini bukan hanya sekedar soal potongan harga tiket, tetapi ini juga bagian dari strategi nasional untuk memastikan mudik berlangsung lebih aman, nyaman, dan juga terjangkau ya. Pertanyaannya, tapi ini seberapa efektif nih kebijakan ini dalam menekan kemacetan dan juga membantu masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap mobilitas serta perekonomian di daerah nantinya ya. Kita ke Bang Hamdi. Bang Hamdi, ini bulan Ramadan sudah mulai memasuk, tapi walaupun masih memasuki Ramadan, sudah mulai difikirkan untuk bagaimana nanti program mudiknya supaya berjalan lancar gitu ya. Salah satunya adalah potongan gratis untuk moda transportasi ya. Apa yang didapat dari beritaNasional.com dari terkait informasi ini, Bang? Baik, Mas Isakan. Baru saja Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengumumkan paket diskon mudik Lebaran transportasi ya untuk beberapa transportasi seperti jalur udara, darat, laut gitu. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan hampir 1 triliun anggaran dari APBN maupun non APBN untuk agar program ini stimulus paket diskon perjalanan bagi masyarakat yang ingin mudik Lebaran berjalan lancar gitu. Jadi masyarakat merasa nyaman. Ya, merasa nyaman, kemudian aman dan tidak dari situ ekonomi mereka jadi uang mereka itu bisa digunakan nanti di kampung halaman masing-masing lah gitu. Karena biaya perjalanan telah dipangkas oleh pemerintah. Ada tim beritaNasional.com sudah tahu belum berapa besaran diskon target ya, kereta api, berapa persen gitu? Untuk jalur udara pesawat pemerintah memberikan diskon sekitar 17 sampai 20%. Tiket ekonomi tapi ya. Ekonomi diberikan diskon. Kemudian kereta api KAI itu pemerintah memberikan diskon tiket ekonomi itu sebesar 30%. Misalkan. Nah, itu kuotanya ratusan ribu tiket. Nah, kemudian jalur laut ASDP juga memberikan diskon yang sama sekitar 30% juga gitu kan. Dan bus juga seperti itu. Oke, tapi kalau kita ngomongin masalah diskon ini kan memang disambut baik sama seluruh masyarakat Indonesia ya, karena tujuannya adalah nggak cuma diskonnya aja nih, tapi mungkin pemerintah juga maunya kalau orang yang nanti bergerak dengan moda transportasi ini menggunakan transportasi umum, tidak menggunakan transportasi pribadi gitu kan, benar nggak? Iya, ini harapannya juga pemerintah cara mereka untuk bagaimana kemacetan bisa terurai ya. Jadi harapannya itu masyarakat dengan ada diskon ini yang digelontorkan oleh pemerintah hampir 1 triliun bisa mengurai kepadatan di jalan tol gitu, di beberapa titik, jadi tidak ada atau kemacetan di beberapa titik khususnya di Jawa itu bisa terurai. Selain itu mungkin lebih kalau untuk keselamatan lalu lintas juga lebih mengurangi kecelakaan ya. Ya betul. Karena ini orang yang menggunakan transportasi pribadi akan berkurang dan diharapkan untuk menggunakan transportasi publik. Ya betul, misalkan. Jadi Korlantas Polri sendiri juga setelah menyiapkan beberapa titik untuk agar para pemudik baik jalur darat maupun udara tuh bisa terakomodasi. Jadi angka kecelakaan nanti diharapkan saat mudik Lebaran 2026 ini bisa ditekan dibanding setahun sebelumnya gitu. Oke, tapi kalau beritaNasional.com melihat daripada informasi ini sangat baik sekali ya Mas Hamdi ya, terkait dengan masalah pemberian diskon dan potongan harga ini ya, karena ya masyarakat juga menanti pastinya ya. Kalau kita ngomongin satu lagi terkait dengan tadi kan Mas Hamdi bilang ada 1 triliun rupiah gitu ya. 1 triliun ini anggarannya ini dimaksimalkan untuk kemana kalau dari beritaNasional.com yang dapat? Ya, yang tadi seperti saya katakan Mas Isakan, itu akan dibagi ke beberapa sektor ya tadi, jalur udara pesawat misalkan, kemudian dari potongan-potongan tadi. Potongan tadi
Jadi itu targetnya pemerintah tuh sekitar 2 juta penumpang nanti untuk ini secara keseluruhan. Oke. Nah tadi yang saya katakan untuk pesawat 17-18%, kemudian kereta api 30%, jalur laut ASDP itu 30% juga, dan bus juga demikian jalur darat. Jadi kuotanya sudah disusun sedemikian matang oleh pemerintah agar pos-posnya ini nanti bisa dimaksimalkan oleh baik masyarakat yang kurang mampu maupun yang memang ingin perjalanan itu melalui transportasi umum tanpa menggunakan transportasi pribadi. Ya. Kalau kita ngomongin masalah mudik gitu, Bang Hamdi mungkin juga mengalami untuk mudik gitu ya. Apa mungkin yang lebih nyaman dari 3 transportasi ini menurut Bang Hamdi? Ya, kalau saya untuk milih ya, untuk wilayah mudik di Jawa itu lebih direkomendasikan sih kereta api ya, karena nggak ada macet, terus titik pemberhentian kereta api jelas di setiap wilayah, di setiap kabupaten ada titik pemberhentian stasiunnya seperti itu misalkan, dan relatif lumayan harganya tidak terlalu mahal juga, apalagi kalau kita beli tiket ekonomi misalkan ya. Gitu. Tapi dan ekonomi kereta juga sekarang sudah banyak new generation kan, jadi lebih nyaman saat digunakan kan, benar ya? PT KAI belum lama ini juga mengupgrade kursi-kursi dari kelas ekonomi gitu misalkan semi mirip seperti eksekutif lah, meskipun nggak bisa sepenuhnya misalkan disandarkan atau gimana ya, cuman dari segi kenyamanan kursinya mendekati lah misalkan. Tapi terbukti memang kalau kita ngomongin masalah tiket kereta api, walaupun sudah dibukanya dari jauh hari, itu langsung habis seketika. Iya, itu dia, makanya nanti akan dia bisa jadi war tiket ya bagi KAI sendiri. Nah makanya pemerintah menargetkan dari KAI ini dia dibuka sekitar pertengahan Maret misalkan, sekitar 14 Maret lah, mendekati. Kalau tidak salah informasi yang saya dapat juga dalam satu hari itu ada maksimalnya ya? Maksimalnya betul. Jadi dalam sehari itu KAI memberikan seperti hanya 2.000 begitu. 2.000 ya betul. Jadi tidak semuanya plek-plekan dalam satu hari bisa terjual. Jadi mungkin dalam satu hari kuota berapa untuk tujuan mana seperti itu. Jadi kalau yang liburnya sudah jelas enak ya. Betul. Seperti ya di media sekarang yang kerja di media ya nggak bisa diprediksi gitu kan. Karena kita juga harus memberitakan informasi terkait dengan kelancaran arus mudik ya. Nah kalau mengenai masalah transportasi roda 4 nih. Bang Hamdi, ini kan pasti banyak yang harus dicek terkait dengan masalah kesiapan moda transportasinya ya, kelayakan jalannya, kemudian juga rem ceknya harus dicek, kondisi supir juga harus dicek. Itu betul banget Mas Isakan. Jadi Korlantas Polri bekerjasama dengan Kemenhub, Dudi Purwagandi ya Pak Dudi untuk menyiapkan pasukannya ya, sekitar ribuan pasukan agar petugas ini bisa dengan maksimal melakukan tadi rem cek kendaraan, kelaikan jalan bis, kemudian nanti pengecekan kelayakan juga kereta api, layakkah untuk jalan, drivernya dari kesehatan, dites narkoba seperti itu. Itu tidak akan terlewat sih, Mas Isakan, itu bukan jadi fokus sektor dari tadi Kakor Lantas dan Kemenhub untuk memastikan semua perjalanan dari pemudik aman dan selamat sampai tujuan kampung halaman. Kalau kita ngomongin masalah tentang perjalanan kan juga pasti pemerintah juga membuat penyebaran waktu perjalanan begitu ya, nggak hanya di satu titik. Kalau yang pengalaman kita sebelumnya kan biasanya dari 1 minggu sebelum sudah dibagi ya. Misalnya pegawai negeri sipil misalnya sudah bekerja dari rumah masing-masing begitu, untuk mengurangi kepadatan berpergian secara bersamaan di H-3 atau H-2 gitu ya. Sudah dapat info belum tentang masalah ini? Sudah. Salah satunya dari Pemprov Jakarta ya, Mas Isakan ya. Dari gubernur sendiri sudah mengambil ancang-ancang untuk menggambarkan bekerja di mana saja.
work from anywhere. Iya. Ya. Jadi para ASN ya pulang kampung, tapi juga bisa sekaligus bekerja di dalam perjalanan. 1 minggu sebelum. Satu minggu sebelumnya Dan biasanya. 1 minggu sesudah. Dan itu biasanya. nanti kita lihat lagi. Biasanya ada surat edaran baru nanti kan. Kita lagi lihat ada surat edaran baru gitu kan muncul gitu ya. Untuk memecah juga nanti. Jadi pulangnya tujuannya tadi untuk tidak bareng-bareng pulang maupun balik secara bersama-sama. Jadi memang ada waktunya gitu. Jadi ya. ada waktunya. Jadi kita akan lihat terus, update terus bagaimana terkait dengan masalah diskon tarif perjalanan kereta api, udara maupun darat ini nanti di menjelang Lebaran nanti. Apakah nanti juga akan ada mungkin siapa tahu ada potongan yang lebih besar lagi atau seperti apa ya. Makanya untuk selalu cek terus di kanal beritasenal.com. Kami akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, ini perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 hingga kini memasuki tahun keempat tanpa tanda-tanda berakhir. Konflik yang awalnya diperkirakan berlangsung singkat ini justru berkembang menjadi perang berkepanjangan dengan intensitas tinggi, terutama di wilayah timur dan juga selatan Ukraina. Nah, ini serangan drone, kemudian drone juga rudal jarak jauh, bahkan serta pertempuran artileri terus terjadi gitu ya. Bukan hanya menyasar target militer, tetapi bahkan juga berdampak pada infrastruktur sipil. Bahkan pemirsa, ini korban jiwa ini terus bertambah yang dari kedua belah pihak. Sementara jutaan warga sipil juga terdampak langsung oleh kehancuran dan juga pengungsian massal gitu ya. Nah, di sisi lain pemirsa, dampaknya meluas ke seluruh dunia mulai dari krisis energi, gangguan pangan global hingga perubahan peta keamanan internasional. Kita akan tanya update-nya ke tim beritasenal.com ya. Bang Hamdi, kebetulan Kaleidoskop kemarin akhir tahun merangkum berita terkait masalah ini gitu ya. Apa yang diambil dari perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung sampai dengan saat ini? Sebenarnya terkait perang ini kuncinya adalah lagi-lagi si negara adik kuasa ya, Presiden Donald Trump. Dia adalah dikatakan sebagai pendamai gitu. Jadi Donald Trump ini memainkan peran yang cukup vital di antara perdamaian kedua ini. Jadi menurut kami damainya kedua negara ini adalah tergantung dari niat seberapa besar Trump menyatukan negara ini untuk bisa berdamai gitu. Dan saat ini kami rasa Donald Trump belum sepenuhnya mau untuk keduanya ini akur gitu, karena masing-masing punya kepentingan masing-masing gitu. Entah, kita tahu sendiri bahwa Rusia memiliki minyak yang begitu besar. Ketika nanti kemauan Rusia ingin maunya apa, Ukraina maunya apa, itu yang membuat Trump tuh pusing sendiri saat ini. Jadi ini analisa berpikir kita gitu ya terkait masalah ini ya. Pusingnya karena semua punya kepentingan masing-masing. Misalkan jadi Trump ini mungkin stuck di boleh dikatakan dalam strategi dia sendiri kali ya. Jadi itu merasa bisnis. Nah, dalam beberapa bulan terakhir 2025 sudah beberapa kali terjadi pertemuan ini antara perwakilan dari Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, tapi tidak menemui titik terang. Paling tidak mereka tuh sebagus-bagusnya kesepakatan adalah pertukaran tawanan seperti itu. Jadi tidak benar-benar mengakhiri perang ini secara real gitu. Misalkan keduanya pernah bertemu di Greenland, kemudian di terakhir itu ketemu di Uni Emirat Arab, tapi saat ini pun untuk melakukan perdamaian, tapi nggak ada hasilnya. Masih belum ada titik temunya. Iya, karena kalau kita ngomongin masalah terkait dengan perang Rusia dan Ukraina ini kan yang menjadi korban banyak gitu ya. Hanya nggak cuma militer Rusia gitu. Ini jumlah korbannya juga sangat besar nih, karena diperkirakan sekitar kurang lebih 1,2 juta korban militer tewas, luka dan juga hilang gitu ya. Dan sekitar 325.000 diantaranya tewas gitu. Nah, ini korban-korban yang mungkin sudah terjadi di saat perang ini berlangsung gitu ya. Apa yang dilihat dari sini juga Bang Hamdi? Ya, akhirnya mengorbankan orang lain. Iya betul. Jadi melihat ini seakan dibiarkan oleh
boleh dikatakan tadi sebagai Itu yang Rusia loh tadi. Itu baru Rusia tadi. Iya, karena boleh dikatakan di sini adalah Rusia yang paling kuat ya, karena Ukraina kan hanya ya negara tidak terlalu besar lah. Makanya oleh karena itu dia sangat bergantung sekali, si Vladimir Putin ini bergantung sekali sama Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Bahkan nggak cukup sampai di situ aja tuh si Vladimir Putin. Dia tuh minta bantuan ke Uni Eropa. Jadi para kumpulan negara-negara di Eropa, Uni Eropa turut mendesak lagi-lagi Amerika untuk ayo dong selesaikan perang ini gitu. Apa sih yang ditunggu? Actionnya gitu kan? Actionnya. Karena kalau hanya dibiarkan hanya bermain seakan-akan sebagai permainan politik Trump aja, ya nyawa jutaan orang Ukraina lewat begitu saja gitu. Jadi inilah salah satu harusnya ya Uni Eropa bisa lebih menekan Trump untuk bisa ayo dong selesaikan perang ini. Karena menurut kami hanya Trump ya yang bisa bernegosiasi dengan Putin itu untuk kalau kasarnya itu dia punya hak vetonya untuk bisa ayo terus ayo stop itu dari dia sendiri gitu kan. Karena berkutat di 3 pemimpin ini aja saja, Putin, Trump sama apa namanya Zelensky gitu. Jadi kita patut untuk sama-sama untuk mengikuti lah sampai sejauh mana ini pertemuannya kan terus bergulir pertemuan ini Mas Isakan. Jadi akan terus ada pertemuan untuk sejauh apa nanti kita lihat saja. Tapi mungkin juga Trump juga sekarang lagi pada kepentok kali pola pikirnya terkait dengan masalah dia juga lagi pusing masalah Greenland gitu kan. Kemudian juga yang dia masuk ke wilayah Iran sekarang. Akhirnya dia mungkin ini negara campurnya banyak banget gitu loh. Bener nggak sih? Juga kami pun Nasional.com berusaha untuk menekan apa sih sebenarnya siasat maunya dari Donald Trump ini semuanya dicampuri gitu ya. Gitu kan. Dia merasa dia dikuasa mungkin masih Isakan ya. Jadi dia yang punya peran ya udah mungkin kita nggak tahu ya mana duluan yang ingin dia selesaikan, entah tadi misalkan sempat menyinggung soal Greenland, terus juga ada masalah dia di Iran, kemudian lagi ada menyatukan antara Rusia dan Ukraina itu. Terus dia juga sekarang lagi berhadapan dengan Eropa dengan penetapan tarif yang nah itu yang luar biasa kan? Itu sebenarnya yang menjadi titik krusialnya bagi Trump ya, karena begitu dia memainkan politik yang dia pegang ini, dia bisa menunjukkan siapa dia sebenarnya gitu. Dia lagi mau show off kali begitu ya. Dia mau menunjukkan oh ini loh saya dan ini loh Amerika Serikat gitu kan. Benar sekali. Ditambah lagi dia keluar dari anggota PBB ya kalau nggak salah ya. Baru-baru ini ya mungkin kami rasa itu hanya gertakan aja lah. Mungkin dia masih butuh PBB, kekuatan besar dunia ada di situ. Dan mau nggak mau juga kalau dia mau maju lagi nanti bisa menggunakan negara-negara untuk ayo dukung gitu kan dari segi politik luar negeri. Jadi ya pokoknya kita lihat aja lah Trump nih sejauh apa nih bakal bisa memerankan bahwa dia tuh jadi perdamaian dunia lah. Apalagi sekarang dia masuk ke bahkan buat perdamaian untuk Gaza kan baru. Iya Timur Tengah ya. Banyak sekali lah agenda-agenda Trump. Kayak sibuk banget dia sekarang ini. 2020 ini sibuk. Tahun tersibuk kayaknya buat dia ya. Kayak untuk mengurusin negara-negara lain. Itu dia. Makanya kami ada sanksi juga bahwa tahun ini pun perang itu bakal berakhir. Rusia dan Ukraina ini. Ukraina ini bakal berakhir tuh kayaknya saya masih sanksi, masih ragu ini bakal tercapai. Dan digadang-gadang Amerika dengan Iran akan berjalan. Itu dia. Itu lagi ya. Hal yang lain lagi tuh kan politiknya. Yang ini belum selesai, yang ini sudah mulai nambah-nambah lagi gitu kan? Ya, itu menariknya Trump mungkin di situ ya, dia mencampuri banyak urusan negara. Iya. Tapi yang jadi disayangkan sama kita semua ini adalah ketika dampaknya, Bang Hamdi, ketika dampaknya ini tidak hanya oke lah kalau seandainya posisi ini mungkin terjadi hanya nggak di banyak orang ya, tapi ini kan rakyat sipil juga akhirnya banyak yang menjadi korban, kemudian juga seperti kayak serangan drone, serangan militer. Akhirnya banyak, kalau nggak salah juga jumlah pengungsi di Ukraina ini juga udah makin banyak banget yang lari keluar seperti Jerman, sebagainya, akhirnya menjadi refugee. Nah, dampaknya ke sipil akhirnya. Makanya karena itu
para pemimpin dunia khususnya Eropa dalam Uni Eropa itu ya lagi-lagi Uni Eropa pun menurut kami nggak bisa buat apa-apa juga selain mendesak Trump untuk bisa ayo dong selesaikan masalah ini. Nggak bisa juga, paling dari segi ekonomi mereka melakukan embargo dan perdagangan dan sebagainya, hanya itu. Tapi kan tetap aja Amerika itu adidaya gitu, mereka yang infrastruktur lengkap dan ya bisa melakukan segalanya gitu. Yang uniknya lagi pada saat Rusia Ukraina ini kan mereka ada bergabung dengan wilayah NATO gitu ya. Tapi sekarang saat ini NATO juga berseberangan juga dengan masalah posisi Greenland. Nah itu dia. Wah ini politiknya ini benar-benar itu kacau gitu. Itu kan masih petakan sih Pak Donald Trump ini bakal mana dulu yang akan dia selesaikan untuk masalah peperangan ini, karena banyak sekali yang ingin dia mengaskan. Cuman ya kita lihat aja tahun ini apa yang dia capai tahun. Ya kita sih sangat berharap kalau seandainya semua apapun kondisi di global terkait dengan perang antara Rusia Ukraina, kemudian juga yang baru saat ini sedang menghangat juga antara Amerika dan juga Iran, kemudian juga masalah pencaplokan Greenland oleh Amerika Serikat, ini semuanya diakhiri karena kita semuanya pengen damai gitu ya. Kita pengen hidupnya yang seperti yang ya udahlah seperti normal-normal aja begitu Bang Hamdi ya. Jadi dan rakyat sipil juga tidak menjadi korban gitu ya. Tapi kita akan terus update untuk kondisi kepada pemirsa semuanya terkait masalah peperangan ini, dan yang isunya juga akan ada perang dunia ketiga. Ini juga kita harapkan tidak terjadi sama sekali supaya kita semuanya bisa hidup gitu ya, maksudnya dengan lebih tenang dan nyaman lagi di dunia ini gitu ya. Kita akan kembali kepada Anda, masih terus Anda update terus di kanal beritanas.com untuk mengetahui informasi yang lebih lanjutnya ya. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, prestasi Timnas Futsal Indonesia ini kembali mengukir sejarah di panggung internasional gitu ya. Kita happy semuanya ya. Garuda Futsal ini berhasil menembus final Piala Asia Futsal 2026 dan meski harus puas menjadi runner up setelah adu penalti melawan Iran, ini pencapaian ini menjadi prestasi terbaik Timnas Futsal sepanjang sejarah sampai dengan detik ini pastinya ya. Yang pasti ini masyarakat Indonesia juga bangga pemirsa melihat perjuangan dan juga semangat para pemain muda yang menampilkan permainan penuh strategi, kecepatan, dan juga skill yang tinggi. Nah, kita akan bahas nih, mengulas pencapaian, tantangan, target ke depan, serta harapan publik terhadap Timnas Futsal Indonesia yang kini berada di peringkat ke-24 dunia dan siap bersaing di level Asia maupun di dunia gitu ya. Kita ke Bang Hamdi. Bang Hamdi, Indonesia sekarang lagi di atas awan nih, euforianya untuk futsal gitu ya. Setelah kita akhirnya menjadi runner up. Meskipun runner up ini bukan posisi yang sangat mudah gitu untuk naik posisi ini gitu kan, apalagi lawannya sudah melewati yang lain-lain gitu kan. Apalagi final. Jadi final ini adalah yang dihadapi oleh Timnas Futsal Indonesia ini adalah bukan pangkalnya, dia adalah jawaranya dunia futsal Asia. Jadi dia jawara Asia lah. Telah belasan atau bahkan puluhan trofi Piala Asia Futsal telah dibawa oleh Iran. Nah, luar biasanya saat final kemarin itu Timnas Futsal Indonesia bisa menandingi sampai penalti bahkan kalahnya sampai penalti. Nah, itu menunjukkan bahwa semangat juang anak didik, anak asuh yang dibawa oleh Hector Souto ini sangat luar biasa. Nah, ini patut diapresiasi oleh Federasi Futsal Indonesia bahkan dari sendiri ya, dari Pak Erick Thohir turut memberikan apresiasi gitu atas perjuangan bahkan sampai 20-an peringkat dunia gitu kan, futsal dunia gitu. Cuma di futsal kita bisa balas Jepang. Ya betul. Karena bener ya? Betul. Boleh dikatakan memang futsal Indonesia ini punya track record yang boleh dikatakan cukup baik lah dibanding sepak bola besar Indonesia, sepak bolanya Indonesia gitu. Futsal boleh dikatakan ya lebih sedikit prestasinya lebih sedikit baik lah ketimbang sepak bola besar. Ya ini olahraga termasuk di Indonesia olahraga menjadi idola ya, favorit kita semua ya. Kalau seandainya mau pergi kemana, mau futsal. Ya ini memang sepertinya memang menjadi salah satu olahraga pilihan gitu ya. Termasuk ya ini terbukti menjadi peringkat dunia walaupun hanya menjadi runner up, tapi ini sangat pencapaian luar biasa. Nah kalau kita Bang Hamdi pengamat sebagai ngelihat para pemain futsal kemarin gitu ya, apa yang Bang Hamdi dilihat dari para pemain ini? Ya, yang kami lihat
Britanasional.com adalah para pemain ini begitu gigih ya. Dan juga diisi oleh para pemain boleh dikatakan usia muda lah ya dan usia matang. Jadi itu mereka punya stamina, punya agility, punya durability yang sangat baik untuk membawa tim Merah Putih, Skuad Garuda sampai ke semifinal Piala Futsal Asia. Dan lawannya pun boleh dikatakan memang wajar saja kalah karena kan memang jawaranya futsal Asia adalah Iran ya inilah ini sudah terkenal ya memang ya. Sudah terkenal si Iran ini ya sebagai rajanya futsal Asia gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin masalah yang sebelum ini Iran juga menjadi juara. Sebelumnya jadi juara. Untuk runner up diisi dengan siapa? Saya lupa tuh masih satu. Maksudnya masih negara Asia juga kah atau? Ya Asia juga kan Piala Asia. Nah ya maksudnya di daerah Asia kita Tenggara atau di? Kalau nggak salah Jepang deh, atau Jepang, negara-negara Jepang. Ya ini kan menandakan kalau kita bisa di atas mereka gitu kan. Itulah kenapa akhirnya Federasi Futsal Indonesia itu melalui ketumnya itu mengumumkan kabar baik lah bahwa timnas kita di bawah asuhan Hector Souto ini memiliki prestasi yang baik gitu. Oleh karena itu pelatih ini bakal dipertahankan oleh federasi sampai ke Piala Dunia nanti 2028. Itu bakal dipertahankan untuk nanti sejauh mana timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia Futsal nanti. Gitu. Jadi udah ada jaminan nih Hector Souto bakal memegang timnas futsal Indonesia sampai ke Piala Dunia nanti 2028. Wah ini pasti dari segi latihan dan juga targetnya akan semakin lebih berat ya. Betul. Apalagi Kemenpora, baik Kemenpora dan Federasi Futsal Indonesia juga lagi berusaha nih bagaimana caranya agar mereka Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia nanti. Lagi berusaha nih. Nah, semakin bagus peluangnya nanti ketika nanti main di Indonesia, semoga aja ya prestasi Indonesia di kancah dunia betul lebih baik lagi. Kalau nggak mungkin 20 besar kan? 20 iya dong. besar pasti bisa. Dan yang menjadi bahagianya lagi kalau peringkat kita naik ya. Sekarang menjadi 24 ya. Jadi 24. Yang tadinya sebelumnya kurang tahu sih. Di jauh lah pokoknya dari sebelum 24 ya. Ini kan sebuah pencapaian yang akhirnya dilirik sama dunia internasional futsalnya Indonesia gitu kan. Ini luar biasa. Mas, kalau kita ngomong masalah pemain nih, kemungkinan nggak sih pemain ini mungkin nanti akan jadi ya pemain dari U17 atau akan direkrut menjadi pemain inti di timnas gitu? Ya bisa saja karena kan kita lihat para pemain-pemain yang belia ini dia bisa membawa Merah Putih menuju punya harapan lah ya. Harapan dia ya tentunya bakal berjuang masing-masing di klubnya untuk bisa mengangkat timnya masing-masing untuk ya seenggaknya membuat skill dia nanti terasah lah gitu. Jadi ketika masuk ke timnas lagi nanti dia menjadi punya upgrade jadi kemampuan gitu. Kalau kita ngomong masalah tantangan begitu ya, tantangan apa yang kemarin sempat dilihat terkait dengan kita sampai meraih gelar runner up gitu? Apakah tantangannya melawan hanya Jepang aja, Iran aja, atau ada tantangan lain nih? Tantangannya sih mungkin kalau kami lihat adalah mental yang mungkin bisa jadi karena kan kalau squad solid lah ya. Kalau squad solid sekali karena kan bisa bertahan sampai babak kedua dan seri itu dan melaju ke adu penalti itu kan tos-tosan lah ya. Dalam arti ya yang banyak faktor lah kalau penalti itu. Jadi mungkin yang kami baca adalah yang kami rasakan ketika menonton nih, kami nggak tahu ya apa yang mereka rasakan. Tapi menurut kami adalah mental sih. Karena kan Iran bisa jadi dia memang mental juara gitu kan. Nah, Indonesia ya penantang gitu kan dan belum pernah mencicipi juara. Ya udah mungkin masalah mental sih. Kalau menurut saya sebenarnya kalau penalti itu sudah sebenarnya bentuk imbang ya sebenarnya ya. Betul sekali. Bentuk imbang sama-sama kuat gitu kan. Hanya hoki-hokian aja terkait dengan penalti ini kan siapa yang banyak gol aja kan. Tapi kalau dalam posisi yang pertandingan benar real dengan menggunakan waktu time ini ya kita sama-sama kuat berarti dengan Iran kan. Kayak penang terakhir yang gagal penalti itu sang pelatih Hector Souto itu tetap memberikan apresiasi bahwa janganlah gagal penalti membuat karirmu justru jadi nanti mentalmu jadi drop. Jangan, dibilang
nggak apa-apa, tetap mengapresiasi meskipun dia kalah Tidak masuk menang penalti. Iya. Kita sih sangat menanti dan menunggu terkait dengan perkembangan futsal Indonesia ini ya. Karena apakah sudah didengar dari pihak beritanasional.com kalau futsal Indonesia nantinya next step-nya akan kemana? Bersiapkan untuk ajang apa begitu? Ya, yang pasti sih yang tadi kami singgung adalah program tadi Piala Dunia 2028 nanti. Itu mungkin dari core-nya inilah Kemenpora gitu ya, bisa bagaimana squad yang ada ini benar-benar dijaga. Pemain-pemainnya ini benar-benar dijaga dari segi permainan, fisik, dan mungkin juga finansial mungkin ya, lebih diperhatikan gitu, agar mereka tuh bisa tambah daya juangnya untuk nanti berbicara banyak di Piala Dunia 2028 nanti dengan pelatih yang sama, Hector Souto, yang lagi-lagi asal Spanyol yang punya filosofi dan taktik yang boleh dibilang moncer lah, bawa Indonesia ke final. Ya, kita sangat mengapresiasi sangat luar biasa terkait dengan pencapaian tim futsal Indonesia yang meraih runner up di posisi saat ini ya, karena persaingannya berat, bisa melewati Jepang sudah sangat luar biasa, dan bertahan dengan melawan Iran juga sangat luar biasa juga, dan kita harapkan ini tim futsal Indonesia akan terus semakin berkompetisi, semakin solid untuk persiapan tadi yang disampaikan 2028 untuk futsal Piala Dunia gitu ya. Kita akan tidak hanya runner up, tapi semoga bisa menjadi yang juara pertama atau minimal mempertahankan kondisi yang sekarang saat ini gitu ya. Kita akan kembali lagi dan update terkait masalah perdunia olahragaan di Indonesia ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, pemerintah ini baru-baru ini melakukan penonaktifan dari terhadap sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan PBI dalam rangka pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Nah, langkah ini pemirsa, ini menimbulkan kekhawatiran nih bagi sebagian masyarakat, terutama pasien kronis yang membutuhkan layanan rutin. Nah, kita akan bahas nih terkait dengan penyebab penonaktifan, kemudian dampaknya bagi warga yang kehilangan akses, serta langkah-langkah apa nih solusi yang telah disiapkan pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi ya. Kita akan ke Bang Hamdi. Bang Hamdi, ini ramai lagi di pekan kali ini terkait dengan tiba-tiba BPJS-nya nggak aktif pada saat mau melakukan cek rutin ataupun aktivitas kondisi kesehatan di rumah sakit gitu ya. Apa informasi yang didapat dari ini, Bang Hamdi? Sebenarnya permasalahan ini dimulai dari tengah tahun lalu ya. Februari ya? Ketika tengah tahun lalu. Pertengahan ya, Juni. Oke. Itu tuh Kemensos mendapat data valid dari BPS bahwa ada sekitar 7 sekian juta itu masyarakat itu dalam kategori itu kategori yang tidak miskin lah. Jadi tuh Kemensos tuh membagi strata masyarakat Indonesia tuh berdasarkan 10, namanya desil tuh. Cara pemerintah untuk membagi mana yang sangat miskin, hingga sampai yang rentan miskin. Jadi itu aturannya itu sampai 4 saja yang miskin, sangat miskin, hingga rentan miskin. Jadi itu hanya 4 desil yang mencakup yang bakal dibiayai oleh PBI, BPJS Kesehatan. Nah, dalam pemutakhiran itu ada sekitar 7 sekian juta, jadi yang dihapus akhirnya. Nah, yang menjadi masalah itu adalah data yang dihapus ini nih sebanyak 7 juta. Jadi ada dari 7 juta ini ada masyarakat yang memang saya masih kategori yang miskin, rentan miskin. Kenapa dimatikan? Itu dia yang menjadi permasalahan. Nah ini yang berusaha, makanya karena DPR kemarin mengambil langkah cepat melalui pimpinan DPR Supindah Ahmad ya, mengadakan rapat dengan stakeholder terkait, Mensos, BPS, kemudian Kementerian Keuangan untuk membahas masalah ini. Sebenarnya apa sih masalahnya ini? Gitu. Ternyata dari yang muncullah masalahnya bahwa data ini masih belum matang sebenarnya. Jadi ada beberapa masyarakat yang harusnya memang masih dalam kategori rentan miskin, cuman keluar dari kemiskinan. Berarti ini mau didata ulang
siapa benar-benar yang harus mendapatkan sampai enggak? Bukan di data ulang sih Mas Rian, mungkin di cross check kembali dari 7 sekian juta itu yang benar-benar memang Yang masuk kategori yang paling mendapatkan siapa gitu kan? Siapa itu lagi dibenahi oleh BPS dan Kemensos gitu. Tapi untuk langkah cepatnya dari pemerintah adalah para pasien PBI BPJS Kesehatan ini yang mengalami sakit kronis tadi seperti pasien cuci darah, gagal ginjal, jantung dan lain sebagainya itu sudah bisa langsung diaktifasi di puskesmas masing-masing gitu. Dengan jangka waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan ini. 3 bulan betul kan? Gini. Kita menjamin itu. Dia akan mereaktivasi sendiri atau bisa juga datang ke Vaskes? Ya, bisa dia reaktivasi sendiri oleh pemerintah inisiatif maupun dari masyarakat itu sendiri. Cuman kalau nunggu pemerintah mungkin takutnya lama ya. Siapa tahu mungkin besok ada yang mau cek berobat itu gitu bisa ya. langsung ke puskesmas masing-masing, Vaskes pertama mereka maupun ke Dinsos di wilayah mereka masing-masing. Jadi di dinas sosial masing-masing. Oke, terus apalagi dari informasi yang didapatkan oleh beritanasional.com? Pimpinan DPR Sufi Dasko Ahmad menekankan kepada Kemensos dan BPS-nya agar lagi-lagi tadi pemutakhiran data ini dilakukan secara cermat gitu. Jangan sampai masyarakat yang memang benar-benar yang di kategori 4 tadi itu sangat miskin hingga rentan miskin ini malah dimasukkan ke kategori yang sudah mampu gitu. Nah itu yang ditekankan DPR itu adalah cross check kembali data yang sudah data DTSN yang tadi 7 sekian juta itu. Oke. Cek ulang. Oke, jadi memang saat ini solusinya yang paling tercepat adalah ini solusi reaktivasi ini otomatis ya. Peserta ini yang dinonaktifkan akan direaktivasi otomatis selama 3 bulan ini sambil menunggu verifikasi data. Tapi juga kalau seandainya dia memang sudah urgent, ini juga bisa melakukan reaktivasi langsung ke tempat Vaskesnya. Kalau dia memang benar-benar sudah masuk kategori yang kamu mendapatkan akses ini langsung direaktivasi. Lah kalau seandainya dia yang mencoba mau ke sana, tapi ternyata aksesnya dia ternyata nggak dapat dengan dari hasil yang baru gimana, Mas Andi? Pernyataan terbaru sih dari BPJS ya, dia tuh menjamin bahwa masyarakat yang memang datanya sudah dikeluarin, dia masih benar-benar kategorinya masih miskin, itu bisa melakukan cross check sendiri di Vaskes masing-masing. Apakah dia benar-benar dapat atau enggak? Dapat enggak. Oke. Untuk sementara ini ya, data yang kami dapat ratusan ribu atau puluhan ribu masyarakat yang cuci darah itu nggak peduli lihat dari latar belakangnya yang sudah dikeluarin itu sekarang udah bisa menjalani cuci darah kembali. Oke. Data itu. Oke, jadi jadi selain reaktivasi yang dilakukan pemerintah, ini juga ada reaktivasi manual. Nah, ini masyarakat bisa melapor ke Dinas Sosial atau BPJS ini jika merasa masih berhak menerima si BPJS PB ini ya. Itu manfaatnya pasti banyak gitu ya. Terkait dengan memberikan kesempatan bagi warga untuk memperbaiki status kepesertaannya gitu ya. Nah, saat ini kan akhirnya kepanikan sudah mulai mereda gitu, Bang Hamdi ya, terkait dengan udah pernyataan dari Sufi Dasko juga aman gitu kan, boleh reaktivasi secara manual juga silahkan gitu kan. Terus kedepannya seperti apa yang informasi yang didapat dari Bang Hamdi? Data terakhir sih yang kami baca adalah, yang kami cermati adalah Kemensos lagi-lagi berusaha keras ya bersama BPS untuk melakukan cek and recheck kembali data-data itu agar tadi masyarakat yang sudah atau yang masih kategori miskin itu bisa dapat kembali status kepesertaannya sebagai PBI BPJS Kesehatan. Itu dia. Dan masyarakat di luar sana tidak perlu khawatir ya, karena tadi masyarakat bisa secara mandiri untuk ke fase pertama untuk melapor, untuk mereaktivasi maupun dia pergi ke dinas sosial untuk kembali mereaktivasi ke status mereka gitu. Nah, itu dia sih mahasiswakan. Dan yang pasti juga program ini juga mencegah penyalahgunaan dana, benar nggak sih? Karena dengan data yang diperbarui, ini jadi bantuan sosial yang diharapkan lebih tepat sasaran dan juga mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Benar ya? Itulah pentingnya tadi pemutakhiran data. Pemutakhiran data, iya benar-benar. Jadi alokasi dana negaranya lebih efektif untuk warga yang lebih membutuhkan gitu ya? Jadi apa namanya?
dana-dana yang harusnya untuk masyarakat miskin, itu tadi dari 4 kategori itu yang dijamin oleh negara itu bisa dimaksimalkan benar-benar oleh masyarakat yang tidak. Oke, nah jadi yang paling penting sekarang ini adalah di kondisi saat yang mungkin banyak peserta yang panik gitu ya. Kenapa nih tiba-tiba dinonaktifin gitu ya? Nah ini merupakan salah satu dukungan publik, dukungan sosial, kemudian informasi publik. Ini pemerintah juga harus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait masalah yang tadi yang kita sampaikan. Kalau ini nunggu reaktivasi 3 bulan sekaligus penyamaan data, atau kalau memang butuh juga tinggal silakan langsung ke BPJS-nya, kantor BPJS-nya untuk mengecek langsung ya. Kalau memang mendapatkan, ya silahkan akan direaktivasi. Kalau memang tidak mendapatkan, ya berarti memang jadi sudah dikategorikan ya sudah mampu. Kalau tadi data terakhir, kalau memang dia penyakit kronis itu tidak melihat itu dulu, tapi dia langsung ditangani aja dulu. Ditangani dulu. Oke. Karena selama ini kemarin rame-rame melapor banyak yang lagi cuci darah gitu ya, betul ya? Iya, karena kan itu sifat urgent ya, kalau seminggu bisa 2 kali. Kalau bayangkan kalau tiba-tiba berhenti, ya dia kehilangan, bisa mengancam nyawanya sendiri. Iya. Makanya pemerintah tadi tetap concern bahwa yang punya penyakit kronis itu tanpa melihat data sebelumnya itu boleh aktif kembali BPJS Kesehatan. Ya, kita mendukung sekali program ini terkait dengan masalah ini karena memang tujuannya juga ada salah satunya itu mencegah dari penyalahgunaan dana gitu. Jadi bagian data yang diperbarui bantuan sosial ini diharapkan juga dapat lebih tepat sasaran dan juga mengurangi potensi penyalahgunaan dananya gitu ya. Betul. Kita akan update terus kepada pemirsa dan juga para pembaca berita nasional.com gitu ya. Kita akan update terus bagaimana proses BPJS PBI ini akan terus berlangsung ke depannya seperti apa gitu ya. Dan yang pasti tadi himbauannya adalah silakan reaktivasi di tempat BPJS yang mungkin terdekat ataupun bisa diakses secara langsung gitu ya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini bersama dengan Bang Hamdi gitu ya. Terima kasih Bang Hamdi sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa gitu ya. Kita akan ketemu lagi di lain waktu ya. Demikian berita nasional.com kali ini pemirsa, saya akan pamit, sampai jumpa.